Panggung drama hukum yang menjerat aktor ternama, Amar Zoni, kembali bergeser fokus dari dinginnya pasal-pasal pidana ke hangatnya kerinduan seorang ayah. Dalam sidang eksepsi yang digelar pada Kamis 20 November 2025, di tengah proses hukum yang rumit dan penuh sorotan, Amar menyampaikan sebuah permohonan yang menyayat hati, sebuah pesan yang melintasi jeruji besi lapas Nusa Kambangan. Permintaan itu bukan tentang keringanan hukuman, melainkan tentang kesempatan untuk menyapa buah hatinya. Kami merangkum dinamika emosional dan respon pihak terkait dalam 6 poin utama berikut, yang masing-masing mengungkapkan lapis demi lapis kompleksitas kehidupan pribadi sang aktor di tengah masa sulitnya. Sidang eksepsi Amar Zoni pada pertengahan November 2025 menjadi saksi bisu betapa kuatnya ikatan batin antara seorang ayah dan anak, bahkan ketika dibatasi oleh status narapidana. Amar, dalam kesempatan berbicara, secara gamblang mengungkapkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap anak-anaknya. Suaranya terdengar penuh harap, seolah menembus dinding lapas Nusa Kambangan yang terkenal ketat. Permintaan ini disampaikan langsung kepada Kamelia, kekasihnya yang hadir memberikan dukungan moral. Ia meminta Kamelia untuk menjadi jembatan emosional, kurir pesan yang bertugas menyampaikan hasratnya untuk berkomunikasi dengan anak. Kerinduan ini bukanlah keinginan sesaat, melainkan akumulasi perasaan selama terpisah dalam waktu yang cukup lama. Amar menyadari posisi hukumnya saat ini, namun ia juga menyadari bahwa statusnya sebagai ayah tidak pernah gugur. Ia mendesak agar kerinduan ini dapat dipahami dan direspons, mengingat perkembangan psikologis anak-anak yang tentu membutuhkan kehadiran figur ayah meskipun dari jauh. Permintaan ini menjadi kontras yang mengharukan. Di satu sisi, ia berhadapan dengan pasal-pasal hukum yang mengancam kebebasannya, di sisi lain, ia berjuang demi ikatan kasih yang tak ternilai. Ini adalah jeritan hati dari balik terali, sebuah pengakuan bahwa harta, popularitas, maupun kasus hukum tak mampu menggantikan peran seorang ayah dalam kehidupan buah hatinya. Kehadiran Kamelia di sana, mendengarkan langsung permohonan tersebut, menempatkannya pada posisi yang sangat dilematis, antara mendampingi kekasih dan menghormati batas-batas keluarga. Kerinduan yang diekspresikan Amar ini bukan sekedar permintaan, melainkan sebuah kebutuhan dasar emosional yang harus diakui. Kami mencatat, nada bicara Amar saat menyampaikan hal ini terdengar berbeda, lebih personal, dan jauh dari citra publiknya sebagai seorang pesohor. Ia meminta agar Kamelia meneruskan pesan penting ini kepada Iris Bella, mantan istrinya, yang merupakan pemegang kendali utama atas akses komunikasi dengan anak-anak. Ini adalah langkah awal yang sangat sensitif dalam upaya Amar mempertahankan peran ayahnya di tengah keterpurukan. Permohonan ini juga secara tidak langsung membuka kembali babak hubungan yang telah berakhir, memaksa semua pihak untuk berhadapan dengan fakta bahwa ikatan darah tetaplah yang paling utama. Proses hukumnya mungkin bisa diatasi, namun perjuangan emosional ini nampaknya akan jauh lebih panjang dan rumit. Respon dari Kamelia, kekasih Amar Zoni, terhadap permintaan sensitif tersebut sontak menjadi sorotan utama awak media. Dalam konferensi pers singkat di luar ruang sidang, Kamelia menunjukkan sikap yang tegas, dewasa, dan penuh perhitungan. Ia dengan gamblang menyatakan bahwa dirinya menolak untuk menjadi mediator atau bahkan terlibat lebih jauh dalam urusan komunikasi antara Amar Zoni dan anak-anaknya. Penolakan ini didasarkan pada prinsip menghormati ranah privat dan batas-batas keluarga inti Amar dan Iris Bella. Belum waktunya buat saya yang untuk ikut campur urusannya, ujar Kamelia, menekankan bahwa urusan rumah tangga yang sudah berakhir, terutama yang melibatkan anak, bukanlah kewenangannya. Keputusan Kamelia ini dipandang sebagai langkah yang bijak untuk menghindari potensi konflik baru atau kesalahpahaman.
Ia menyadari bahwa posisinya sebagai kekasih baru Amar dapat memicu persepsi negatif jika terlalu jauh masuk ke dalam urusan keluarga mantan istri. Meskipun menolak menjadi mediator, Camelia menunjukkan empati besar terhadap status Amar sebagai ayah. Ia membenarkan pernyataan Amar. Biar gimana Bang Amar tetap dedinya, sebuah pengakuan atas ikatan darah yang tak terputus. Namun, ia menekankan bahwa urusan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan anak adalah tanggung jawab penuh Amar Zoni dan Iris Bella. Camelia melihat ini sebagai urusan Adit, pihak yang kemungkinan menjadi penghubung internal, dan menegaskan, bukan di ranah saya. Ia hanya bersedia menjadi penyampai pesan awal, memastikan permintaan Amar telah sampai kepada pihak yang berwenang, yaitu Iris Bella, melalui perantara yang disebutnya Adit. Camelia menegaskan bahwa ia telah menyampaikan keinginan Amar kepada Adit, yang kemudian meneruskannya langsung kepada mamanya, anak-anaknya. Dengan demikian, ia telah memenuhi tugas moral sebagai kekasih tanpa melangkahi batas etika personal. Sikap ini memberikan pelajaran penting tentang profesionalitas emosional dalam menghadapi hubungan yang kompleks. Ia memilih berdiri di samping Amar tanpa berusaha menggantikan posisi ibu dari anak-anak kekasihnya. Penolakan ini sekaligus melindungi Camelia dari potensi tuduhan intervensi, memastikan bahwa konflik yang ada tetap berpusat pada Amar Zoni dan mantan istrinya, bukan pada dirinya. Ini adalah strategi menjaga jarak emosional yang cerdas demi keberlangsungan hubungannya dengan Amar. Di balik penolakan untuk menjadi mediator, Camelia justru menyuarakan kembali prinsip fundamental yang menjadi inti dari permintaan Amar Zoni. Prinsip tersebut adalah keabadian status ayah dalam kehidupan seorang anak, sebuah konsep yang ia yakini sepenuhnya. Camelia dengan lantang menyatakan, "Enggak ada bekas untuk anak, tidak ada." Sebuah kalimat yang menjadi penguatan bahwa, terlepas dari perceraian, kasus hukum, atau tempat penahanan, ikatan darah antara ayah dan anak tidak dapat dihapuskan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Camelia memahami betul urgensi psikologis di balik kerinduan Amar. Meskipun ia menolak mencampuri urusan teknis komunikasi, ia sepenuhnya mendukung hak Amar untuk tetap diakui dan berperan sebagai figur ayah. Pengakuan ini sangat penting, terutama mengingat citra buruk yang kini melekat pada Amar akibat kasus narkotika dan penahanan di Lapas Nusa Kambangan. Camelia berupaya memisahkan status hukum Amar dari statusnya sebagai orang tua. Ia ingin masyarakat, dan yang lebih penting, Iris Bella, mengakui bahwa meskipun Amar kini terperosok, esensi kebapaannya tetap utuh. Baginya, status sebagai daddy adalah hak yang melekat dan tidak bisa dicabut oleh putusan pengadilan manapun. Ini adalah upaya untuk humanisasi Amar Zoni di mata publik, mengingatkan semua orang bahwa di balik label narapidana terdapat hati seorang ayah yang merindukan buah hatinya. Argumen tidak ada bekas untuk anak ini seringkali diabaikan dalam kasus perceraian berprofil tinggi, di mana konflik antar orang tua seringkali mengorbankan hubungan anak dengan salah satu pihak. Camelia secara cerdas menggunakan diksi ini untuk meletakkan dasar moral bagi tuntutan komunikasi Amar. Dengan demikian, ia telah memberikan dukungan moral yang kuat tanpa perlu terlibat dalam urusan administrasi keluarga. Ia berhasil menegaskan bahwa masalahnya bukan lagi soal Amar dan Iris Bella sebagai suami istri, melainkan soal hak anak untuk mengetahui dan berinteraksi dengan ayahnya, apapun kondisinya. Pesan ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi Iris Bella bahwa Amar tetaplah ayah dari anak-anaknya dan hak berkomunikasi patut dipertimbangkan demi kebaikan psikologis anak. Salah satu permintaan paling krusial dari Amar Zoni adalah upaya untuk meluruskan citranya di mata anak-anak. Permintaan ini lahir dari kesadaran Amar bahwa informasi yang sampai ke anak-anaknya saat ini mungkin sudah terkontaminasi oleh pemberitaan media yang masif dan stigma publik yang negatif. Amar mengungkapkan keinginan agar anak-anaknya diberikan pemahaman bahwa ayahnya
tidak seperti apa yang di luar dikatakan seorang yang jahat, penjahat. Keinginan ini merupakan refleksi mendalam seorang ayah yang takut identitasnya sebagai orang baik akan hilang di mata buah hatinya. Ia menyadari bahwa ia melakukan kesalahan, namun ia tidak ingin kesalahannya itu mendefinisikannya sebagai sosok monster di hadapan anak-anaknya. Penahanan di Lapas Nusa Kambangan semakin memperburuk kekhawatiran ini, sebab lapas tersebut sering diidentikan dengan narapidana kasus berat seperti terorisme, bandar narkotika, dan kejahatan kelas kakap lainnya. Amar khawatir anak-anaknya akan berpikir bahwa ayahnya adalah penjahat kriminal yang sangat berbahaya, padahal kasusnya adalah penyalahgunaan narkotika. Kamelia menyampaikan kekhawatiran ini dengan sangat hati-hati, menjelaskan bahwa Amar ingin anak-anaknya mengetahui kebenaran, bahwa ia adalah manusia yang membuat kesalahan, bukan penjahat kejam. Ini adalah perjuangan rehabilitasi karakter di tingkat paling personal. Ia tidak meminta anak-anaknya dibohongi, melainkan meminta Eris Bella untuk memberikan konteks yang jujur dan seimbang sesuai dengan usia dan pemahaman anak-anak. Bagi Amar, ini adalah upaya terakhir untuk menjaga martabat dan harga dirinya di hadapan orang yang paling ia cintai. Jika citranya sebagai ayah yang baik hancur, ikatan emosionalnya akan terputus selamanya, terlepas dari kebebasan yang mungkin ia dapatkan kelak. Permintaan ini menempatkan Iris Belan dalam posisi yang sangat sulit, harus memilih antara melindungi anak-anak dari realitas pahit atau memberikan mereka kesempatan untuk tetap memiliki hubungan yang jujur dengan ayahnya. Upaya Amar ini menunjukkan bahwa dampak psikologis dan emosional dari kasus hukum jauh lebih berat daripada hukuman fisik.